Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat semua ya. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Untuk pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas tentang sudut. Pasti kalian sudah pernah membahas di kelas 3 ya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, pengertian sudut. Yang kedua, jenis-jenis sudut. Dan yang ketiga, mengukur besar sudut. Pengertian sudut. Sudut merupakan sebuah daerah yang dibentuk dari dua ruas garis yang berpotongan pada titik pangkal. Kita perhatikan gambar sudut A, B, C atau sudut C, B, A. Ya, bukan sudut B, A, C, dan juga bukan sudut B, A, B, C, A. Ya, kita perhatikan ruas garis BA dan ruas garis BC ini namanya kaki sudut. Sedangkan titik B ini disebut dengan titik sudut. Nah, untuk daerah yang diarsir, ini adalah daerah sudut. Jenis-jenis sudut. Ada 6 jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Yang keempat, sudut lurus. Yang kelima, sudut refleks. Dan yang keenam, sudut penuh. Untuk nomor 1, 2, dan 3, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul, pasti anak-anak sudah pernah kan waktu di kelas 3. Tapi tidak apa-apa, Bu Guru akan mengulang perlahan. Sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nih gambarnya ya, lihat gambar A, gambar B, dan gambar C. Dari gambar A, B, dan C, ini ketiga-tiganya adalah besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Lalu yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kaki-kaki sudutnya saling tegak lurus. Perhatikan gambar sudut A, sudut C, dan sudut E. Kaki-kaki sudutnya, ya, kaki-kaki sudutnya saling tegak lurus. Nah, boleh tidak gambar miring seperti ini? Boleh, asal saling tegak lurus. Arti ini gambar ini apa? Arti ini adalah 90 derajat, besarnya 90 derajat, yaitu tanda siku-siku. Lalu yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ya, sudut COD atau sudut DOC. Ini besarnya adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Lalu yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang kedua sisinya terletak pada garis lurus yang sama. Besar sudut lurus adalah 180 derajat. Nih gambarnya ya, sudut AOB atau sudut BOA. Ini besar sudut AOB adalah 180 derajat. Lalu yang kelima. Yang kelima adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut
yang lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Nih gambarnya ya, sudut CBA atau sudut ABC. Perhatikan gambar yang melengkung putus-putus. Nih. Jadi, sudut refleks itu yang dari sini sampai sini. Ya, yang ada garis putus-putusnya ya, bukan yang ini. Nah, kalau yang ini adalah sudut apa? Ayo. Ya, benar. Yang ini adalah sudut tumpul. Ya, jadi ingat diperhatikan baik-baik, sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Lalu yang terakhir adalah sudut penuh. Sudut penuh adalah sudut yang besarnya sama dengan 360 derajat. Nih, ya, atau besarnya 360 derajat atau sudut satu lingkaran penuh. Ya, diingat ya, satu lingkaran penuh. Nah, sampai sini kita bisa sampai sini ada 6 jenis sudut. Yang pertama adalah sudut apa? Yang pertama, sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Yang keempat, sudut lurus. Yang kelima, sudut refleks. Dan yang keenam adalah sudut penuh. 3. Mengukur besar sudut. Alat untuk mengukur besar sudut dengan satuan baku adalah busur derajat. Nih, gambar busur derajat. Sudah punya semua ya, busur derajat? Nah, ini ada 2 nol. Pakai yang mana ya? Ada 0 yang di dalam dan ada 0 yang lingkaran kedua. Nah, kita perhatikan nolnya. Kalau kita menggunakan yang nolnya di dalam, berarti kita perhatikan angka-angka yang di dalam. Ya, ada 0 sampai 180 derajat. Yang di luar kita abaikan saja. Tetapi kalau kita melihat angka nolnya dari luar, dari lingkaran yang kedua, ya, dari lingkaran yang besar ini 0 sampai 180 derajat. Berarti angka-angka yang di dalam ini kita abaikan. Ya, angka-angka yang di dalam kita abaikan. Jadi tergantung kita pakai 0 yang di dalam atau 0 yang di luar ini. Ya, sampai sini paham? Selanjutnya, cara mengukur sudut dengan busur derajat. Yang pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang akan diukur. Lalu yang kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Lalu yang ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut yang lain. Lalu yang keempat, angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Nah, kita lihat gambar ini ya. Nah, kalau ini misalkan belum diketahui nih. Kalau belum diketahui nih, misalkan belum diketahui, berarti busurnya kita masukkan ke sini. Nih, ya. Nah, jadi ketemulah ini. Kita lihat angka ya yang di luar. Ya, angka yang di luar menunjukkan 50. Karena nolnya kita melihat angka yang di luar. Ya, jadi besar sudut ini adalah 50 derajat. Ya. Lalu lihat yang kedua. Yang kedua, gambarnya seperti ini. Ini sudut apa? Sudut tumpul. Nah, berarti kalau sudut tumpul lebih besar dari 90 derajat. Kita lihat masukkan busurnya. Nah, kita lihat ada angka 120 dan 130 di tengah-tengahnya. Berarti ketemulah sudutnya 125 derajat.
Lalu yang ketiga, lihat nih gambarnya. Yang ketiga adalah lebih dari 90 derajat. Angkanya lihat ya. Nah, ketemunya 95 derajat. Yang keempat kenapa bisa 220? Nah, kita lihat, perhatikan. Nah, lihat. Ini yang diukur bukan yang di dalam. Ya, yang diukur bukan yang di dalam. Tapi yang diukur adalah yang di luar. Ya, yang di luar ini adalah namanya sudut. Sudut apa? Hayo. Iya, ini namanya sudut refleks. Ya, sudut refleks berarti lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Ya, kita lihat, kita masukkan. Atau sama saja kita lihat, karena satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, ini kita ketemu 140. Ya, 140. Kalau di dalam 140, berarti yang di luar kita tahu. Caranya 360 dikurang 140. Ketemulah 220. Sampai sini bisa dimengerti? Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Ya, aku percaya anak kelas 4A itu hebat-hebat, pintar-pintar ya, pasti paham semua. Ya. Nah, materi kita tentang sudut untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih. Tetap rajin cuci tangan, pakai sabun ya, lalu tetap di rumah. Ya, salam buat mama papa. Terima kasih sekali lagi. Dadah.